10 seniman terkenal di Indonesia. Berbicara seni itu ada banyak cabangnya. Contohnya seperti seni lukis, seni tarik suara, seni akting, gerak, sastra, dan masih banyak lagi macamnya. Orang yang bergerak di bidang seni disebut dengan seniman. Mengingat di Indonesia sangat kental dengan seni dan budaya. Ada banyak sekali seniman terkenal yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan seni di Indonesia. Sudah semestinya kita memberikan apresiasi dan penghormatan pada para seniman ini. Inilah mereka para seniman terkenal di Indonesia. 10. Hendra Gunawan. Dunia seni Indonesia kembali berduka ketika ditinggal seorang seniman yang bernama Hendra Gunawan. Hendra Gunawan adalah seniman yang terjun di seni lukis dan pahat. Ia lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni tahun 1918. Tepat tanggal 17 Juli tahun 1983, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Orang tuanya bernama Raden Prawiranegara dan Raden Odah Tejaningsih. Kesukaan Hendra Gunawan terhadap seni sudah ada sejak kecil. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, Hendra Gunawan sudah belajar melukis. Ia rajin menggambar segala macam hal yang ada di sekitarnya. Lukisan Hendra Gunawan yang terkenal adalah Diponegoro yang terluka. Selain melukis, Hendra Gunawan diketahui aktif di kelompok Sandiwara Sunda sebagai pelukis dekor. Bagi yang ingin melihat hasil karyanya bisa pergi ke Neka Art Museum di Bali, Singapore Art Museum, dan Ciputra Heritage Museum di Jakarta. Sembilan. Agus Jaya. Ada salah satu pelukis terkenal Indonesia yang memiliki darah biru alias bangsawan. Ia adalah Agus Jaya. Ia merupakan keluarga bangsawan Banten yang lahir pada tanggal 1 April tahun 1913. Nama aslinya adalah Raden Agus Jaya Suminta. Dengan latar belakang bangsawan membuat Agus Jaya tak mendapatkan masalah dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak. Keahliannya di bidang seni didapat ketika ia belajar di Academy of Fine Art di Amsterdam. Tak hanya itu, selama di Eropa ia memperluas lingkar pergaulannya dengan sejumlah seniman besar dunia. Sebutlah nama-nama seperti Pablo Picasso, Salvador Dali, dan Osip Zadkin. Presiden Soekarno pernah merekomendasikan namanya sebagai Ketua Pusat Kebudayaan Bagian Seni Rupa. 8. Li Menfong. Sedikit banyak kita bisa menebak asal seseorang ketika mendengar namanya. Li Menfong. Bisa kita tebak bahwa orang ini adalah orang yang berasal dari China atau Tiongkok. Tapi apakah orang tahu bahwa orang ini adalah salah satu seniman terkenal yang memiliki kewarganegaraan Indonesia? Sepertinya tak banyak orang yang sadar tentang hal ini. Memang benar bahwa ia lahir di Guangzhou, China pada tanggal 14 November tahun 1913. Pada tahun 1917, orang tuanya membawanya pindah ke Singapura. Setelah ayahnya meninggal dunia di tahun 1930. Tahun 1932 ia pindah ke Jakarta dan harus menghidupi ibu dan saudaranya. Cara dia melakukannya adalah dengan melukis. Presiden Soekarno adalah satu-satu orang yang mengkoleksi hasil karya dari Li Menfong.
Lukisan Li Menfong yang dikoleksi oleh Soekarno adalah penari legong, dua ikan mas hitam, kehidupan di Bali, dan wanita Jepang dan kipas. Antara tahun 1961 sampai tahun 1965, ia menjadi pelukis Istana Kepresidenan. Selama tahun tersebut, ia diberikan kewarganegaraan Indonesia. 7. I. Nyoman Masriadi. Dengan mendengar nama I. Nyoman Masriadi, kita bisa menebak asal dari seniman satu ini. I. Nyoman Masriadi atau Nyoman Masriadi adalah seniman terkenal Indonesia yang berasal dari Bali. Ia lahir pada tahun 1973. Sebagai seniman, ia bukanlah seniman sembarangan. Ia belajar tentang seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bergerak di bidang seni lukis. I. Nyoman Masriadi banyak melukis lukisan dengan konsep kasual dan komikal. Selain berkecimpung di bidang seni, I. Nyoman Masriadi adalah seorang yang peduli dengan Bali. Tak jarang ia memberikan pendapat dan pandangannya terhadap budaya dan masalah sosial yang ada di Bali. Enam. Christine Aichu. Dunia seni selalu diidentik dengan pria. Stigma ini adalah stigma yang salah dengan adanya banyak wanita yang terjun di dunia seni. Sebut saja salah satunya adalah Christine Aichu. Christine Aichu membuktikan dan membuka mata banyak orang bahwa wanita juga bisa menjadi seorang seniman dan tidak kalah dengan pria. Christine Aichu adalah seorang seniman yang berasal dari Bandung. Seni yang ia geluti adalah seni lukis. Setelah selesai menimba ilmu di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung, Christine Aichu melanjutkan karir sebagai asisten perancang busana lalu aktif menjadi seniman. Ia mencurahkan pikiran dan pengalamannya tentang filsafat, kemanusiaan, dan spiritualitas melalui lukisan yang ia buat. 5. Raden Saleh Syarif Bustaman. Ada seorang pelukis yang hidup di era penjajahan Belanda. Dia adalah Raden Saleh. Pelukis ini memiliki nama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman. Lahir di tahun 1811, dialah yang menjadi pelopor seni lukis Indonesia modern. Kebanyakan lukisannya merupakan gabungan dari romantisisme yang memang sedang populer di masa itu. Raden Saleh dalam setiap lukisannya selalu menunjukkan latar belakang dari si pelukis. Sebagai informasi, Raden Saleh adalah pelukis yang memiliki darah campuran Arab dan Jawa. Sebagai pelukis, Raden Saleh banyak menggambar wajah tokoh terkenal. Beberapa di antaranya seperti H.W. Daendels, Van den Bosch, dan Jean Kretin. Lukisan lainnya yang terkenal seperti penangkapan Diponegoro, stasiun pos Jawa, dan perburuan rusa. 4. Eko Nugroho. Berbicara tentang seni tak bisa lepas dari Yogyakarta. Yogyakarta memang salah satu kota di Indonesia yang memiliki seni yang kuat. Beberapa seniman terkenal berasal dari kota keraton ini. Salah satunya adalah Eko Nugroho. Ia lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1977 di Yogyakarta. Seni yang ia geluti adalah seni lukis. Eko Nugroho menjadi salah satu seniman kontemporer di Indonesia. Pria ini berhasil mengkombinasikan budaya tradisional Indonesia dengan pop culture dari luar negeri. Sebagai contoh,
Eko Nugroho berhasil mengkombinasikan batik, street art, graffiti, dan komik. Salah satu hasil karyanya bahkan pernah diaplikasikan oleh salah satu brand fashion terkenal dunia, Louis Vuitton. 3. Harry Dono. Indonesia memang tidak pernah kehabisan seniman. Harry Dono adalah salah satu seniman terkenal yang dimiliki oleh Indonesia. Meski usianya sudah mencapai kepala 6, ia tetap berkarya dan karyanya menjadi inspirasi sejumlah seniman muda di Indonesia. Ia sekarang lebih beraktivitas di Yogyakarta. Harry Dono mengenyam pendidikan di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Berbicara soal prestasi, Harry Dono pernah memenangkan penghargaan lukisan terbaik sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1981 dan 1985. Harry Dono bisa menciptakan seni yang bervariasi dari seni visual, lukisan, pahatan, hingga instalasi. 2. Avandi Kusuma. Berbicara tentang seniman, kita tak bisa lupa dengan yang namanya Avandi. Pria dengan nama lengkap Avandi Kusuma ini adalah seorang seniman yang sangat terkenal di Indonesia. Dialah yang mendapat julukan Maestro Seni Lukis Indonesia. Tak hanya di tanah air, namanya bahkan sampai dikenal sampai internasional. Orang-orang mengingat sosok Avandi sebagai pelukis dengan gaya yang ekspresionis dan romantisme yang khas. Ia lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1907 dan meninggal dunia di tanggal 23 Mei tahun 1980. Meski sudah tiada, kita masih bisa menikmati karya seninya. Avandi adalah salah satu pelukis yang tidak berfilosofi di lukisannya. Ia hanya melukis kehidupan itu sendiri. Ia pernah melakukan pagelarasan seni solo di Inggris, Amerika, dan India. 1. Basuki Abdullah. Selain Avandi, masih ada lagi seniman senior di Indonesia yang mendapat julukan maestro. Ia adalah Franciscus Saverius Basuki Abdullah. Kita bisa memanggilnya dengan nama Basuki Abdullah. Lahir di Surakarta pada tanggal 27 Januari tahun 1915. Basuki Abdullah meninggalkan dunia ini untuk selamanya pada tanggal 5 November tahun 1993. Hasil karya Basuki Abdullah paling dikenal karena berkarakter. Sejumlah karyanya dipajang di Indonesian National Gallery. Dia menjadi salah satu pelukis Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk mencicipi pendidikan di The Hague, Belanda. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ketika dia melukis Presiden Indonesia saat itu, yakni Presiden Soekarno.